الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam panggilan Allah untuk umat manusia seluruh alam. Panggilan yang pertama adalah panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin. Kemudian yang kedua, panggilan Allah melalui Nabi Allah Ibrahim. Dan yang ketiga adalah panggilan Allah melalui malakul maut, malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika datang panggilan Allah yang pertama melalui seruan seorang muadzin tersebut yang bertalu-talu dari segala penjuru, dari masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, langgar-langgar. Ternyata manusia mereka hanya dibagi menjadi 3 golongan saja. Golongan yang pertama, ketika datang panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin tersebut, mereka kemudian datang berbondong-bondong menuju masjid, musola, surau, langgar untuk bersujud simpuh di hadapan Allah, menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka adalah golongan orang-orang yang telah mengibarkan bendera iman. Semoga kita semua termasuk golongan mereka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada satu orang mondar-mandir pulang pergi masjid untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah, bersujud simpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia adalah orang beriman. Kemudian golongan yang kedua, ketika datang panggilan Allah yang pertama melalui seruan seorang muadzin itu, mereka berbondong-bondong juga. Tetapi mereka bukan datang ke masjid, melainkan mereka menuju kantor-kantornya, pasar-pasarnya, toko-tokonya. Di mana saja transaksi keduniaan diadakan, mereka sibuk tanpa menghiraukan panggilan Allah untuk bersujud simpuh di hadapan Allah melalui sholat 5 waktu tersebut. Maka orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang telah mengibarkan bendera syaitan, wal'iyadzubillah. Ketika Nabi wafat, kekhalifahan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, maka digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato kenegaraan.
menyampaikan nasihat dan wasiat yang beliau terima dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna iblisa alaihi la'nah lahu tis'atu aulad. Sesungguhnya iblis itu punya 9 anak. Anak yang pertama bernama Zalitun. Oleh iblis laknatullah alaih diberikan tugas tanggung jawab untuk menguasai kantor-kantor, pasar-pasar, supermall di mana saja transaksi keduniaan diadakan. Fahuwa sahibul aswaq fayamsiku fiha royatahu. Anaknya iblis yang pertama bernama Zalitun tersebut telah mengibarkan bendera tinggi-tinggi. Bendera adalah lambang kemakmuran, kesuksesan, kejayaan, keberuntungan. Sehingga menipu umat manusia. Mereka lalai dari perintah Allah. Mereka lalai bersujud kepada Allah. Mereka sibuk dengan transaksi keduniaan tanpa menghiraukan panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin tersebut. Maka umat manusia yang lalai dari perintah Allah, tidak menghiraukan panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin itu, mereka adalah orang-orang yang ikut serta mengibarkan bendera setan yang bernama Zalitun tersebut. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang mulia, kemudian golongan yang ketiga, ketika datang panggilan Allah yang pertama itu, ternyata mereka masih tertidur dengan nyenyaknya. Utamanya panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin. Suara adzan subuh dikumandangkan bertalu-talu dari segala penjuru. Mereka masih menikmati kasurnya yang empuk, bantalnya yang empuk, kemulnya yang hangat. Mereka menikmati tidurnya tanpa menghiraukan panggilan Allah, seruan seorang muadzin itu. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang kedua telinganya telah dikencingi syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang mulia, ketika Nabi selesai memimpin sholat berjamaah subuh, sebagaimana biasa, kemudian baginda Nabi berbalik arah menghadap kepada para sahabat. Lalu Nabi pun bertanya, siapa di antara kalian yang tidak hadir, tidak ikut sholat berjamaah kali ini? Dalam riwayat tersebut sampai 3 kali Nabi bertanya. Para sahabat pun diam 1000 bahasa. Setelah ketiga kalinya Nabi bertanya, maka satu orang sahabat pun menjawab, ya Rasul, Fulan bin Fulan tadi malam tidak bangun tahajud qiyamul lail sehingga pagi ini tidak ikut serta sholat subuh berjamaah bersama engkau. Maka Nabi pun mengatakan, qad bala syaitanu fi udhunaihi, sungguh kedua telinga orang itu telah dikencingi syaitan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sebanyak apa kita tidak menghiraukan panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin, justru memilih tidur dengan nyenyaknya, maka sebanyak itu pula kedua telinga kita telah dikencingi syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli Alhamdulillahilladzi biyadihi izzatul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum turhamun.
ولعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Panggilan Allah yang kedua adalah panggilan Allah melalui seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun kembali, merenovasi Ka'bah Baitullahil Haram, maka sempurnalah Ka'bah tersebut. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil umat manusia seluruh alam. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, panggil mereka umat manusia untuk datang menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram, menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada Allah, ya Rabb ma yablughu sauti. Ya Allah, suara kami tidak sampai ya Allah. Bagaimana bisa kami memanggil mereka umat manusia seluruh alam sedangkan kami berada di tanah suci Makkah Mukarramah. Lalu Allah berfirman, ya Ibrahim adzin wa alayyal iblagh. Wahai Ibrahim, kamu yang memanggil, aku yang menyampaikannya. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Jabal Api Kubais, menghadap ke 4 penjuru, menghadap ke arah barat, timur, utara, selatan. Lalu Nabi Ibrahim menyeru, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad amarakum bihajji hadzal bait fahujju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kalian semua untuk datang menghadap Ka'bah Baitullahil Haram, menunaikan ibadah haji dan umrah. Fa'ajabahu man kana fi aslabir rijal wa arhamid nisa. Maka saat itu semua manusia, termasuk di antara kita semuanya, masih berada di alam arwah. Mereka semua yang masih berada di alam rahim ibunya masing-masing, berada di dalam tulang sulbi ayahnya masing-masing, pada menjawab dengan jawaban talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, barang siapa menjawab panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim tersebut dengan jawaban 1 kali bacaan talbiyah, maka mereka akan naikkan ibadah haji dan umrah 1 kali. Ketika mereka menjawab 2 kali, maka mereka akan naikkan ibadah haji dan umrah 2 kali. Ketika mereka menjawab 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, mereka akan dapat menaikkan ibadah haji dan umrah sebagaimana mereka menjawab panggilan Allah tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa kita termasuk orang-orang yang menjawab panggilan itu? Tanya pada hati kita masing-masing, sejauh mana kesungguhan kita menunaikan panggilan Allah yang pertama. Kemudian tanya hati kita, sejauh itu pula kesungguhan kita untuk menjawab panggilan Allah yang kedua tersebut. Semakin sungguh-sungguh kita, bahkan menunggu-nunggu datangnya panggilan Allah yang pertama, maka Ka'bah semakin dekat dengan diri kita. Itulah tanda-tanda kita ketika berada di alam arwah. Kita termasuk orang-orang yang menjawabnya dengan jawaban talbiyah tersebut. Lalu datang panggilan yang ketiga, panggilan Allah melalui seruan malakul maut. Ketika datang panggilan yang pertama, mungkin di antara umat manusia tidak sedikit mereka yang mangkir-mangkir. Demikian juga ketika datang panggilan Allah yang kedua, mereka pun mangkir-mangkir juga. Tetapi begitu datang panggilan Allah yang ketiga, sudah tidak ada waktu lagi untuk mangkir, saudara-saudara. Mungkin mereka
maunya mangkir juga, karena sudah terbiasa mangkir-mangkir atas panggilan Allah yang pertama, panggilan Allah yang kedua. Mereka ketika mendengar datangnya panggilan Allah yang ketiga, malakul maut, malaikat Israel datang untuk menjemput ruh, nyawa, ajal kematiannya atas perintah Allah. Maunya mereka mangkir juga, tapi sudah tidak ada kemampuan lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika telah datang ajal kematian mereka, mereka pun mengajukan proposal, mengajukan permintaan permohonan. Rabbirji'uni, ya Allah, tundalah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Ketika ditanya, untuk apa kamu ingin kembali ke dunia? La'alli a'mal shalihan, kami ingin beramal saleh. Kami ingin sholat berjamaah 5 waktu. Kami ingin puasa Ramadan. Kami ingin naikkan haji. Kami ingin mengeluarkan zakat. Kami ingin sholat malam. Kami ingin baca Quran. Kami ingin bersedekah. Kami ingin beramal-amal saleh. Lalu dijawab oleh Allah, kalla, tidak bisa. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan orang-orang yang menghayal. Ketika datang panggilan Allah yang ketiga, sangat mustahil akan ditunaikan permintaan permohonannya, sehingga dia bisa kembali untuk mangkir-mangkir atas panggilan yang ketiga tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka sudah saatnya masuk ke alam barzakh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min jami'il jihad. Allahumma dafa' anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadhihi Indonesia khassa wa min buldanil muslimin. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد. اللهم اختم بالخيرات أجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا دائم المعروف يا قديم اللسان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.